Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radzatul Aswad, NIM 702011119088. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang air dan mineral. Di mana dari pengertian dan komposisi air terdapat 35 sampai 45 liter dan 60% terdapat air dari berat badan. Klasifikasinya 2 sampai 3 atau 3 di intrasel atau intraselular fluid 28 liter, sepertiga di ekstraseluler atau extracellular fluid 14 liter, intravaskular pembuluh darah 3,5 liter, interstisial di antara sel dalam organ dan jaringan tubuh terdapat 10,5 liter, dan transselular fluid seperti cairan sendi dan lain-lain 0,5 sampai 1 liter. Nah, fungsinya pelarut bagi senyawa organik, pelarut bagi senyawa ionik, menjaga keberlangsungan kerja sel, menjaga kestabilan fungsi organ. Nah, akibat kelebihan air, pembengkakan, kelemahan dan kram, pembengkakan otak, penyebab penurunan kesadaran dan kematian. Nah, akibat kekurangan air, jika kekurangan 1-5% dari berat badan, terjadi haus, tidak nyaman, penghematan gerakan, tidak ada selera makan, kulit kering, mudah marah, frekuensi nadi meningkat dan mual. Nah, jika kurang dari 6-10% dari berat badan, akibatnya pusing, sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada air liur, tubuh biru, bicara tidak jelas, tak mampu berjalan. Nah, sumber dari air: makanan padat 1 liter per hari, air metabolik, oksidasi hidrogen dalam makanan 400 ml per hari, minuman 1,0 liter per hari. Nah, kecukupannya 1.200 sampai 2.600 ml. Lanjut pada di sini akibat kekurangan air dalam berat badan yang 11-12% berakibat delirium kedutan, pembengkakan pada lidah, tidak mampu menelan fuli, penglihatan terganggu, kulit mati rasa, dan hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa minum. Lanjut pada mineral makro, fungsi mineral makro yaitu kalsium, klorida, kalsium dan klorida. Nah, terdapat pada fungsi fisiologisnya komponen struktur kalsium, tulang dan gigi, peran dalam proses seluler, otot kontraksi, pembekuan darah, aktivasi enzim, tulang dan gigi mengandung 99% kalsium, 1% kalsium. Lainnya terdistribusi kedua bagian, yaitu intra dan ekstraseluler fluida. 1% yang terdiri dari intraseluler dalam organel. Kofaktor enzim adenilate silase kinase, protein kinase, CA2+, Mg2+, min ATPase. Gejala kekurangan: rickettsia,
osteomalacia, osteoporosis, tetani. Nah, gejala kelebihan asupan kalsium dalam jumlah sampai 2500 mg aman bagi kebanyakan orang. Gagal ginjal, hiperkalsiura, kadar kalsium, kemih, lebih dari 4 mg atau kilogram berat badan per hari. Asupan kalsium yang berlebihan dapat meningkatkan resiko mengembangkan batu ginjal. Sumber makanannya susu, keju, es krim, yogurt, tofu, salmon, sarden, clams atau remis besar, lobak Cina, monster hijau, brokoli, kale, sayuran hijau yang sejenis kubis, tumbuhan polong, dan dried fruit. AKG-nya bisa sampai 1000 sampai 1200 mg. Nah, lanjut pada klorida. Fungsi fisiologisnya anion primer, mempertahankan pH, keseimbangan, aktivasi enzim, komponen lambung asam hidrolik. Klorida adalah anion yang paling banyak di cairan ekstraseluler, sekitar 88%. Dari klorida ditemukan dalam cairan ekstraseluler dan hanya 12% adalah intraseluler. Gejala kekurangannya pada bayi, hilang nafsu makan, kegagalan untuk berkembang, kelemahan, kelesuan, hipokalemia, asidosis metabolik. Pada sumber makanannya terdapat garam meja, makanan laut, susu, daging, dan telur. Nah, lanjut pada mineral makro terdapat fosforus. Fungsi fisiologisnya terdapat komponen struktural tulang, gigi, sel, membran, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, koenzim atau ATP, ADP, transfer fosfat dalam sistem sel, mengatur pH. Pada kofaktor enzim aktif pada banyak enzim, pada phosphorylation dan dephosphorylation. Nah, gejala kekurangannya itu neuromuskular, skeletal, hematologi, dan manifestasi jantung, rakitis, osteomalacia. Nah, gejala kelebihannya toksisitas dari fosfor jarang terjadi. Toksisitas fosfor ditandai terutama oleh hipokalsemia dan tetani. 4 gram fosfor 9 sampai 70 tahun. Setelah usia 70 tahun, tingkat toleransi turun sampai 3 gram fosfor setiap hari. Hamil dan menyusui 3,5 dan 4 gram. Nah, sumber makanannya daging, unggas, ikan, telur, susu, produk kacang-kacangan, biji-bijian atau sereal. Nah, RDA-nya bisa sampai 700 sampai 1200 mg. Nah, lanjut sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam kerangka, 1% ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Mineral makro magnesium, fungsi fisiologis, komponen tulang, peran dalam transmisi impuls saraf, sintetis protein, enzim, kofaktor enzim, hidrolisis, dan transfer kelompok fosfat oleh fosfokines penting di banyak ATP dependent reaksi enzim. Gejala kekurangan
terdapat neuromuskular hipereksitabit, kelemahan kelemahan otot, tetani. Gejala kelebihan terjadi pada yang memiliki gangguan fungsi ginjal karena fungsi ginjal yang normal dapat mengeluarkan magnesium dengan cepat. Sumber makanannya kacang-kacangan, kacang polong, sereal utuh, berdaun sayuran hijau. Nah, RDA-nya itu bisa sampai 150 sampai 350. Mineral makro, potasium, fungsi fisiologis, air elektrolit, dan keseimbangan pH transfer membran sel. Kofaktor enzim pyruvate kinase Na+, K+, minus ATPase. Gejala kekurangan kelemahan otot, sikap mental apatis, jantung aritmia, kelumpuhan, dan kerapuhan tulang. Gejala kelebihannya hiperkalemia, konsentrasi kalium serum yang tidak normal, beracun, mengakibatkan aritmia jantung berat dan bahkan serangan jantung. Sumber makanan alpukat, pisang, buah-buahan kering, jeruk, buah persik, kentang, kacang kering, tomat, dedak, gandum produk, susu, telur. RDA-nya bisa sampai 4.500 sampai dengan 4.700 mg. Nah, lanjut pada mineral makro. Mineral makrosulfur, fungsi fisiologis, komponen asam amino, asam lipoat, dan 2 vitamin, tiamin, biotin. Gejala kekurangan anoreksia mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, penurunan berat badan. Sumber makanannya makanan protein, daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, kacang polong, kacang-kacangan. Nah, lanjut pada mineral makro. Mineral mikro, fungsi fisiologis, fungsi fisiologis dari besi, komponen dari hemoglobin, miglobin untuk transportasi O2 dan digunakan dalam sel. Kofaktor enzim, heme-enzymes, katalas, sitokromes, miloperioksidase. Gejala kekurangannya kelesuhan, kelelahan, anemia, palpitasi, sakit lidah, angular stomatitis, dikfagia, penurunan resistensi terhadap infeksi. Kelebihannya hemokromatosis, istilah digunakan untuk menunjukkan iron overload atau keracunan yang digabungkan dengan kerusakan jaringan. Hemosiderosis, istilah digunakan untuk menunjukkan kelebihan beban besi tanpa kerusakan jaringan. Nah, sumber makanan organ daging atau hati, daging, molasses, kerang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur berdaunan hijau, buah-buahan kering, roti, gandum, atau sereal. Nah, RDA-nya bisa sampai 12 sampai 26 mg. Nah, pada mineral mikro, tembaga, fungsi fisiologisnya pemanfaatan zat besi, lemak, kolagen, pigmen, sintesis, neurotransfer. Kofaktor enzimnya oksidases, oksigensases, superoksidemistuse, anemia, gejala kekurangan anemia, neutropenia, kelainan tulang. Sumber makanannya itu hati, karang, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, daging, dan ikan. RDA 220 sampai 900. Terus kromium,
kromium, fungsi fisiologis, penggunaan normal dari glukosa darah dan fungsi insulin, kofaktor enzim tidak ada, gejala kekurangannya itu terdapat intoleransi glukosa, kelainan metabolisme glukosa dan lemak. Sumber makanannya jamur plum, organ daging, roti gandum, dan sereal. Nah, RDA-nya terdapat 15 sampai 30 mg. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.